Pernah nggak sih ngerasa hubungan yang udah berjalan lama ini kok jadi gitu-gitu aja ya? Kehilangan gregetnya gitu? Nah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya menyalakan lagi api asmara yang mungkin udah mulai redup itu dan mengubah pernikahan Anda jadi petualangan yang seru lagi. Oke, pertanyaan ini mungkin kedengarannya cukup berani ya, tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Ini kan sebenarnya menyentuh inti dari apa yang banyak dari kita inginkan kan? Bukan cuma sekedar jadi pasangan, tapi jadi pasangan yang, doh, nggak bisa ditolak gitu loh. Ini tentang gimana caranya biar kita tetap menarik dan selalu diinginkan, bahkan setelah bertahun-tahun bersama. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih strateginya, apa aja sih mindset yang perlu diubah biar dinamika hubungan kita bisa beda. Kita akan lihat cara-cara yang benar-benar praktis buat balikin greget itu lagi dimulai dari sekarang juga. Oke, bagian pertama, kita bongkar dulu mitos yang paling gede. Benar nggak sih pernikahan itu sendiri yang bikin hubungan jadi ngebosenin? Atau jangan-jangan ada penyebab lain yang lebih dalam? Kutipan ini kedengerannya familiar banget ya. Kayaknya banyak deh yang ngalamin. Awalnya nyaman, enak, santai, lama-lama malah jadi saling anggap remeh. Fase bulan madu yang seru itu pelan-pelan jadi rutinitas. Dan tanpa sadar kita berhenti usaha buat bikin pasangan terpesona lagi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau bukan pernikahannya yang salah, terus apa dong penyebab sebenarnya? Yuk, kita gali lebih dalam. Dan ini dia jawabannya. Ternyata masalahnya itu bukan di status pernikahannya, bukan di cincinnya, tapi di jebakan rutinitas. Ya repetisi dan monotoni. Kalau kebiasaan kita gitu-gitu aja, obrolannya itu lagi, ya hubungan apapun bukan cuma pernikahan, bakal terasa basi. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang gimana solusinya? Nah, ini yang menarik. Perubahan terbesar itu justru nggak dimulai dari pasangan, tapi dari diri kita sendiri. Yap, semuanya berawal dari membangun mindset yang cerdas sekaligus seksi. Yuk, kita mulai dari cara kita memandang diri sendiri. Kata ibu rumah tangga, seringkali dianggap biasa aja kan? Coba kita ubah total cara pandangnya. Anda itu bukan cuma ibu rumah tangga, Anda adalah manajer dan administrator super dari sebuah organisasi yang kompleks, yaitu rumah tangga Anda. Ini posisi yang kuat loh, bukan posisi yang lemah. Pola pikir ini tuh dibangun dari beberapa pilar penting. Pertama, kenali diri Anda. Temukan kebahagiaan Anda sendiri, jangan gantungin ke orang lain. Pertahankan juga teman-teman dan lingkaran sosial Anda. Punya tujuan pribadi yang bikin semangat. Dan, kenapa enggak? Coba deh ubah hobi jadi penghasilan. Intinya, ini bukan soal ngelupain pasangan, tapi soal ngebangun hidup kita sendiri yang utuh dan seru. Jadi intinya apa? Sederhana. Kemandirian itu seksi banget, serius. Kalau hidup Anda sendiri aja udah menarik dan penuh warna, Anda itu otomatis jadi pribadi yang jauh lebih menarik buat pasangan. Kemandirian itu memancarkan rasa percaya diri. Dan percaya deh, nggak ada yang lebih seksi dari itu. Oke, mindsetnya udah dapat nih. Sekarang gimana cara kita menunjukkannya keluar? Yep, kita ngomongin soal penampilan dan cara kita menciptakan suasana yang pas dengan kepercayaan diri baru kita ini. Ide pertama, simple banget tapi klasik dan menggoda. Coba deh, curi kemeja suami Anda. Pakai kemejanya aja, tanpa pakai apa-apa lagi di dalamnya. Atau, kalau mau lebih, kenapa nggak manjakan diri sendiri? Beli lingerie baru yang cantik atau baju tidur dari sutra yang lembut. Poin utamanya adalah pakai sesuatu yang bikin Anda sendiri merasa luar biasa dan seksi. Dan jangan pernah remehkan kekuatan detail kecil ya. Cuma dengan polesan lipstik merah itu udah bisa jadi sinyal kepercayaan diri yang kuat banget loh. Dan terakhir, coba deh padukan dengan parfum khas Anda. Aroma seperti vanila atau lavender itu bisa menciptakan jejak sensual yang susah dilupain. Ingat, rayuan itu seringkali tersembunyi dalam detail-detail kecil. Oke, mindset udah, penampilan udah. Sekarang kita bawa semua energi dan kepercayaan diri ini ke arena utama, kamar tidur. Nah, ini dia beberapa langkah konkret buat nyalain lagi apinya. Fondasi dasarnya itu simple banget kok. Pertama, wajibkan ada malam kencan. Bener-bener dijadwalin. Kedua, pas kencan tinggalin semua urusan emak-emak di rumah. Nggak ada ngomongin anak, tagihan, atau kerjaan rumah. Dan yang ketiga, fokus. Fokus cuma ke satu sama lain. Ini waktunya kalian terkoneksi lagi sebagai pasangan, bukan sebagai orang tua atau teman sekamar.
Terus, coba deh keluar dari rutinitas. Mainin permainan yang sedikit nakal, atau coba kirim pesan teks menggoda pas siang-siang. Berani nggak ngobrolin fantasi masing-masing? Coba juga role-playing, pura-pura jadi orang asing yang baru kenalan semalam. Bahkan hal simple kayak quickie spontan itu bisa banget loh mecah kebosanan dan balikin lagi keseruan. Buat yang merasa berani, ada tantangan nih. Coba deh satu posisi seks baru setiap hari selama sebulan. Kedengarannya gila? Mungkin, tapi ini adalah cara yang paling sengaja buat membuang rutinitas dan memulai petualangan eksplorasi bareng lagi. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Ada satu aturan emas yang jadi dasar dari semua tips tadi. Aturan yang bisa mastiin hubungan kita tetap sehat dan membara. Wow, kutipan ini dalam banget ya. Seorang martir memang nyaman, tapi sama sekali tidak seksi. Ini pengingat keras loh, kalau kita terus-terusan memberi tanpa pernah menerima, ujungnya itu bukan gairah tapi rasa benci. Jadi martir yang ngorbanin segalanya itu nggak menarik, malah melelahkan. Jadi, aturan emasnya adalah ini. Hubungan yang sehat dan seksi itu jalan dua arah. Two-way street. Semua usaha yang kita omongin tadi harus saling menguntungkan. Ini bukan soal satu orang aja yang beraksi, tapi soal kemitraan. Keduanya harus sama-sama investasi buat menjaga apinya biar tetap nyala. Dan sebagai penutup, ingat ini baik-baik ya. Jangan pernah lupa sama sisi garang dan seksi yang ada di dalam diri Anda. Coba deh koneksi lagi sama sisi diri Anda yang percaya diri dan mandiri itu. Dia nggak kemana-mana kok, dia masih ada di sana nungguin Anda. Sekarang giliran Anda. Dari semua yang udah kita bahas, coba pikirin. Apa satu hal baru yang bakal Anda coba? Apa satu langkah kecil aja yang bakal Anda ambil buat nyalain lagi api asmara? Kalau berani, coba deh tulis di kolom komentar. Makasih banyak ya udah nyimak.